Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas Indralaya A, akan menyajikan lembar kerja mahasiswa tentang biosintesis glukosa di mata kuliah biokimia yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Mades Karyawan MSI PhD dan Ibu Dr. Dia Kartikasari MSI. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Al-Tariq sebagai moderator dan rekan saya. Saya Nasya Putri Ikhtiarani. Saya Harisa Maksaline. Baiklah, selamat menyajikan. Baiklah, pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Nasya Putri Ikhtiarani kepada Saudari Nasya. Dipersilakan. Di antara berbagai karbohidrat yang penting yang dapat dibentuk oleh tumbuhan dari glukosa adalah selulosa, sukrosa, pati atau amilum. Amilum di dalam tubuh tumbuhan banyak tersimpan dalam akar, umbi, ataupun biji-bijian. Butir-butir amilum itu sebenarnya semula terdapat di dalam kloroplas daun sebagai hasil fotosintesis. Nah, adapun di sini tumbuh-tumbuhan memperoleh energi dengan cara menyerap air dan unsur hara. Kemudian diangkut ke daun. Unsur hara dalam proses fotosintesis menghasilkan glukosa. Selanjutnya dalam reaksi gelap, glukosa akan dibakar oleh oksigen menjadi energi. Adapun komponen penting yang dibutuhkan dalam fotosintesis yaitu ada air, karbon dioksida, klorofil, dan juga cahaya matahari. Nah, terdapat pula setiap daun dari pohon ini mengambil energi dari matahari dan menggunakannya untuk mengonversi CO2 dan H2O ke energi kimia yang tersimpan di dalam gula dan molekul lainnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Nasya Ikhtiarani yang telah memaparkan materi pertamanya. Baiklah, berikutnya akan dipaparkan langsung oleh saya sendiri. Baiklah, pada tampilan ini telah ditampilkan tentang struktur kloroplas. Perlu diketahui, kloroplas sendiri adalah organel sel tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kloroplas ini mempunyai membran ganda yang diyakini berasal dari hubungan antara simbiosis antara bakteri purba dengan sel inangnya yang dikenal sebagai teori endosimbion. Kloroplas ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama, granum tilakoid. Tilakoid sendiri adalah tempat terjadinya reaksi terang, dan stroma adalah tempat terjadinya siklus Calvin-Benson. Adapun juga gambar di sampingnya, yaitu setiap daun dari pohon ini, pohon yang ada di tampilan slide ini, mengambil energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengonversi karbon dioksida dan air ke energi kimia yang tersimpan di dalam gula dan molekul organik lainnya. Matahari masuk ke dalam ekosistem sebagai energi matahari yang kemudian ditangkap dan dikonversi menjadi molekul organik lainnya, molekul organik seperti glukosa dan oksigen yang akan digunakan oleh sel-sel lain untuk berespirasi. Sel-sel ini berespirasi menghasilkan ATP dan sisanya akan dibuang sebagai panas. Respirasi sel juga menghasilkan karbon dioksida dan air yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan untuk mensintesis molekul organik. Next. Oke, berikutnya kerjasama reaksi terang dan siklus Calvin-Benson. Pada gambar di samping kiri slide ini,
terdapat gambar dari skema fotosintesis. Reaksi terang menggunakan energi matahari untuk membuat ATP dan NADPH, yang masing-masing berfungsi sebagai energi kimiawi dan tenaga prediksi dalam siklus Calvin. ATP yang dihasilkan dari reaksi terang dalam fotosintesis digunakan untuk menggerakkan siklus Calvin. Siklus Calvin memasukkan karbon dioksida ke dalam molekul organik yang diubah menjadi gula. Membran tilakoid, khususnya di grana, adalah tempat terjadinya reaksi terang, sedangkan siklus Calvin terjadi di stroma. Baiklah, saya kira pemaparan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Harisa Maksalini. Kepada Saudari Harisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan menjelaskan mengapa tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan cahaya. Selanjutnya, cahaya adalah energi elektromagnetik. Di dalam fotosintesis, foton dari cahaya diserap oleh pigmen. Panjang dari gelombang dari cahaya yang diserap tergantung dari spesifikasi pigmen. Nah, cahaya akan menyebabkan fotolisis air atau pemecahan cahaya air oleh cahaya untuk melakukan reaksi terang, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, bahaslah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Di antaranya yaitu, yang pertama ada reaksi terang. Terdapat dua kemungkinan aliran elektron, yakni jalur non-siklik dan aliran siklik. Aliran non-siklik merupakan jalur utama dengan elektron mengalir dari molekul air, kemudian melalui fotosistem 2 dan fotosistem 1. Yang selanjutnya itu ada reaksi gelap, yaitu proses ATP dan NADPH yang dibuat Yang selanjutnya yaitu reaksi gelap. Proses ATP dan NADPH yang diubah karbon dioksida menjadi gula terjadi pada stroma, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. 1. Karbon dioksida diikat oleh RUBP menjadi fosfogliserat atau PAG. Yang selanjutnya yaitu PAG direduksi menjadi PGAL atau fosfogliseraldehida. Yang ketiga, PGAL akan diregenerasi menjadi glukosa dan RUBP. Nah, bahaslah dan tuliskan fotosistem 1 dan fotosistem 2 serta hubungan keduanya. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 berisi pusat reaksi P700, yang berarti bahwa fotosistem ini optimalnya itu menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 itu berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Fotosistem 2 dengan potensial oksidasinya yang tinggi dapat memecah air untuk menggantikan elektron yang ditransfer ke fotosistem 1. Kedua fotosistem ini dihubungkan oleh kompleks pembawa elektron yang disebut sitokrom atau kompleks B6F. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Harisa Maksalini yang telah memaparkan materinya. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nasiwa Putri Ikhtiarani. Kepada Saudari Nasiwa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahaslah dan tuliskan reaksi-reaksi yang terjadi pada siklus Calvin. Adapun tempat terjadinya siklus ini adalah di stomata. Siklus Calvin tidak membutuhkan cahaya, maka ia memanfaatkan ATP dan NADPH2 sebagai energi yang dihasilkan oleh reaksi terang. Adapun siklusnya yang pertama yaitu fiksasi karbon. Terjadi penangkapan CO2 dari udara bebas. Kemudian akan terjadi penyangkutan CO2 dengan ribulose difosfat oleh enzim Tubisco. Hasil pengikatan berupa 3 molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil. Karbon-karbon tersebut akan segera dipecah menjadi 2 atau 3 fosfogliserat atau PGA. Yang kedua yaitu reduksi. Dalam tahapan reduksi, setiap molekul 3 fosfogliserat akan menerima 1 gus fosfat tambahan, yakni dari ATP menjadi 1,3 bifosgliserat. Dan yang ketiga yaitu ada regenerasi. Terjadi penerimaan CO2 atau RUBP yang terjadi dalam serangkaian reaksi kompleks. Rangka karbon 5 molekul G3P akan disusun ulang oleh langkah terakhir siklus Calvin menjadi 3 molekul RUBP. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya pemaparan dari Naswati Idrani menjadi penutup dari pemaparan kelompok kami mengenai biosintesis glukosa. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.